Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mun. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pada bilangan pecahan. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran pada bilangan pecahan. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran pada bilangan pecahan. Sebelumnya kita ingat kembali tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut dengan B tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, apabila sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian, maka satu bagiannya disebut dengan 1/8. Untuk pecahan senilai, masih ingat di SD ya? Pecahan senilai bisa diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama pula. Sebagai contoh, nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/2. Ini akan senilai dengan 2/4 ya, masing-masing dikali 2 sama dengan 3/6, masing-masing kali 3 sama dengan 4/8 atau sama dengan 100/200. Begitu juga untuk pecahan senilai yang dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan 250/750. Kalau dibagi 10 menjadi 25/75. Kita bagi lagi dengan 5 menjadi 5/15. Kita bagi dengan 5 lagi menjadi 1/3. Kalau digambarkan sebagai berikut. Kemudian untuk penjumlahan bilangan pecahan, jika penyebutnya sama, kalian cukup menambahkan pembilang penyebutnya tetap. Sebagai contoh, 1/8 ditambah 3/8 hasilnya adalah, ya kita tambahkan pembilangnya sehingga hasilnya adalah 4/8. Kita sederhanakan bagi 4 sama dengan 1/2. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Harus disamakan dulu penyebutnya. Contoh 1/2 ditambah 1/3. Kita bisa samakan 2 dan 3 menjadi 6. Nah, 1/2 kita ubah menjadi 3/6. 1/3 kita ubah menjadi 2/6. Baru kita tambahkan pembilangnya menjadi 5/6. Kalau kita gambarkan dengan gambar pecahan, 1/2 ditambah 1/3 hasilnya 5/6. Sebagai berikut ya gambarnya. Nah, bagaimana kalau kalian menemui pecahan tetapi kalian bingung untuk menyamakan penyebut? Di sini bahkan memberikan trik dan tip untuk menyelesaikannya. Misalkan 1/5 ditambah 3/7. Berapa ya bilangan yang sama atau berapa ya KPK-nya? Nah, kalian bisa gunakan cara metode kupu-kupu. Pertama, kalian kalikan dulu pembilang 5 dengan 7, kalian kalikan, hasilnya adalah 35. Kemudian kalikan silang 1 dengan 7, kita tulis di atas. Kemudian 3 dengan 5 kita kalikan, hasilnya 15. Baru pembilangnya kita tambahkan, 7 tambah 15 adalah 22, sehingga hasilnya 22/35. Mudah ya. Selanjutnya untuk pecahan campuran. Misal 7 2/5 ditambah 6 3/4. Kalian tidak perlu mengubah menjadi pecahan biasa. Kalian dapat mengumpulkan bilangan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Ya, kita tambahkan 7 dengan 6, kemudian 2/5 dengan 3/4. 7 tambah 6 13. Nah, 2/5 dengan 3/4 kita bisa samakan penyebut atau kita ubah dengan cara kupu-kupu. Kita kalikan dulu penyebut 5 kali 4 20, kemudian kalikan silang 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Baru kita tambahkan pembilangnya. 13-nya tetap, 8 ditambah 15 23/20. 2/3/20 bisa kita sederhanakan menjadi 1 2 3/20. 1 3/20.
1 kita tambahkan ke depan 13 menjadi 14, 3/20. Bisa ya? Oke, untuk pecahan desimal 0,37 ditambah 1,29, kalian bisa lakukan susun ke bawah dengan cara mensejajarkan koma. Penjumlahannya seperti pada bilangan bulat, 7 tambah 9, 16, nyimpen 1, 6, kemudian baru 0 tambah 1 adalah 1, sehingga hasilnya 1,66. Bagaimana kalau angka di belakang koma tidak sama? Tetap kalian sejajarkan komanya, kemudian kalau ada angka yang kurang kalian tambahkan 0. 2,7 menjadi 2,70, kemudian ditambah 1,48. Caranya sama, tambahkan 0 tambah 8, 7 tambah 4, kemudian 2 tambah 1 ditambah 1 dari hasil belakang menjadi 4,18. Bisa ya? Kemudian untuk pengurangan bilangan pecahan, prinsipnya sama seperti pada penjumlahan. Jika penyebutnya sama, kalian bisa lakukan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya tetap. Kalau hasilnya bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan atau dengan metode kupu-kupu tadi. Kalian kalikan 7 dengan 5, 35, kemudian 3 kali 5, 15, 1 kali 7, 7 jangan lupa dikurang karena soalnya dikurang. 15 dikurang 7, 8, jadi hasilnya adalah 8/35. Oke, sekarang tentang pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, misalnya ada sebuah pizza. Pizza ini tadi dipotong 8, kemudian 1 bagian diambil. Berapa ya sisanya? Nah, masalah tersebut bisa kalian ubah menjadi 1 dikurang 1/8. 1 bisa kita ubah menjadi pecahan 1/1. Ya, kemudian kalian bisa lakukan perkalian cara kupu-kupu. Nah, hasilnya 8 bisa kita 1/1 bisa kita ubah juga menjadi 8/8. 8 kurang 1, 7. Maka hasilnya adalah 7/8. Pengurangan bilangan pecahan campuran sama prinsipnya pada penjumlahan tadi ya. Kita kumpulkan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. 7 dikurang 6 hasilnya 1, kemudian 3/4 dikurang 2/5. Kita pakai cara kupu-kupu, 4 kali 5 20, kita tulis di bawah 20. 3 kali 5 15, kemudian 2 kali 4 8. Kurang 8 ya. Satunya tetap, 15 dikurang 8 adalah 7, sehingga hasilnya 1/7/20. Mudah ya. Oke, untuk pecahan desimal, prinsipnya juga sama seperti pada penjumlahan. Kalian bisa lakukan susun ke bawah, kemudian disejajarkan komanya, baru dikurangkan. 9 kurang 8, 7 kurang 4, kemudian 2 kurang 1. Contoh lagi, kalau angka di belakang koma tidak sama, tambahkan 0 ya. 3,6 jadi 3,60 dikurang 1,48. Ingat, 0 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam 1 di depan menjadi 10. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 6 tadi sudah dipinjam 1, tinggal 5 dikurang 4, 1. 3 kurang 1 adalah 2, sehingga hasilnya 2,12. Oke, untuk perkalian bilangan pecahan. Nah, pada bilangan pecahan, untuk ABC di bilangan bulat dan BD tidak sama dengan 0 berlaku. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi prinsip perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Misal 2/3 dikali 9/10, kita bisa kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Hasilnya adalah 18/30, kita sederhanakan menjadi 3/5.
Atau boleh juga kalian sederhanakan dulu antara pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kalian perhatikan, 2 dengan 10 bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1, kemudian 10 bagi 2, 5. 3 dengan 9 bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Sehingga hasilnya yang di atas 1 dan 3, yang di bawah 1 dan 5. Sama dengan 3/5. Sama ya dengan yang tadi. Selanjutnya untuk bilangan campuran. Nah, ingat, untuk perkalian bilangan pecahan campuran wajib hukumnya kalian ubah ke pecahan biasa. Jadi tidak sama seperti penjumlahan tadi ya. Misalkan 2 2/3 dikali 2 1/4. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 3 ditambah 2, 8/3. Kemudian 2 kali 4 ditambah 1, 9/4. Boleh kalian kalikan dulu ya, atau langsung disederhanakan dulu. Kalau kalian kalikan dulu, 8 kali 9 72, 3 kali 4 12. 72 dibagi 12 adalah 6. Nah, kalau kita sederhanakan dulu, 8/3 kali 9/4. 8 dengan 4 kita bagi 4, 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1, kemudian 3 dengan 9 bagi 3 1, bagi 3 3. Yang di atas ada 2/3, yang di bawah ada 1/1. 2 kali 3 6 dibagi 1, hasilnya adalah 6. Sama ya. Untuk pecahan desimal, perkalian bilangan pecahan desimal, 1,23 dikali 0,4. Bisa kalian ubah dulu ke pecahan biasa. 1,23 artinya di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kali 0,4 di belakang angka 1 angka, jadi per 10. 123 kali 4, 492 per 1000. Ingat, kalau per 1000 artinya 3 angka di belakang koma menjadi 0,492. Atau kalian juga bisa lakukan susun ke bawah seperti perkalian pada bilangan bulat. 4 kali 3 12, kita tulis 2, simpan 1. 4 kali 2 8, ditambah 1 9, 4 kali 1 4. Sekarang kalian perhatikan koma. Yang pertama tadi 2 angka di belakang koma, yang kedua 1 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 2 ditambah 1 ada 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 0,492. Sama ya. Yang terakhir adalah pembagian bilangan pecahan. Nah, kalau tadi di pecahan perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, kalau pada pembagian itu sama dengan perkalian dengan kebalikan, yang di belakang dibalik. Jadi kalau A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ya, jadi bisa perkalian silang AD per BC. Contoh 2/3 dibagi 4/9, maka hasilnya adalah 2/3 dikali 9/4. Yang di belakang dibalik ya. Ya, 2 kali 9, kemudian 3 kali 4 adalah 18/12. Kalau kita perkecil menjadi 1, 6/12, diperkecil lagi menjadi 1, 1/2. Oke ya. Atau kalian bisa juga menyederhanakan seperti perkalian tadi, tapi ingat harus kalian ubah dulu ke bentuk perkalian. 2/3 dikali 9/4. 2 dengan 4 kalian bagi 2, 1 dan 2. Kemudian 3 dengan 9 dibagi 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Sehingga hasilnya adalah 3/2 atau 1/2. Sama kan? Bisa ya. Oke, pembagian bilangan pecahan campuran. Nah, sama pada perkalian tadi, wajib hukumnya diubah ke pecahan biasa. Contoh 21/3 dibagi 1/5/9 menjadi 7/3 dibagi 14/9. Kemudian ini sama dengan kali silang ya, 7 kali 9/3
kali 14. Sederhanakan dulu, bisa kan? 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2, kemudian 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi hasilnya adalah 3/2 atau 1/2. Mudah ya. Oke, untuk bilangan desimal 0,72 dibagi 0,6. Kalian bisa ubah ke pecahan biasa menjadi 72/100 dibagi 6/10. Kalian bisa ubah ke bentuk perkalian 72/100 dikali 10/6. 72 dengan 6 kita sederhanakan dibagi 6, 12 dan 1. Kemudian 100 dengan 10 kita sederhanakan bagi 10 menjadi 10 dan 1. Sehingga hasilnya 12/10 kalau kita ubah ke bentuk desimal adalah 1,2. Atau ya, kalian juga bisa melakukan pembagian susun ke bawah. Jadi 72 dibagi 6 seperti biasa. 1, 6-nya turun, kemudian 7 kurang 6, 1, 2-nya turun, 12 dibagi 6, 2, 2 kali 6, 12 dikurangkan hasilnya adalah 0. Sekarang kalian perhatikan tanda komanya. 0,72 itu ada 2 angka di belakang koma, 0,6 ada 1 angka di belakang koma. Kalau tadi di perkalian ditambah, kalau di pembagian komanya dikurang. Jadi 2 kurang 1 ada 1 angka di belakang koma, menjadi 1,2. Sama ya? Mudah ya, bisa ya. Oke. Untuk operasi campuran pada bilangan pecahan sama prinsipnya, urutannya sama prinsipnya seperti pada bilangan bulat. Yang pertama yang dilakukan adalah tanda kurung, kemudian kalau ada perkalian atau pembagian baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian berurutan dikerjakan dari depan. Begitu juga untuk penjumlahan dan pengurangan yang berurutan dikerjakan dari depan. Oke, contoh 1/2 ditambah 3/4 dikurang 2/3. Kita bisa samakan penyebut sekaligus. 2/4 3 berubah ke 12. 1/2 menjadi 6/12. 3/4 menjadi 9/12, kemudian 2/3 menjadi 8/12. 6 tambah 9 dikurang 8, hasilnya adalah 7/12. Jadi kalau ada penjumlahan pengurangan, urut dari depan ya. Contoh 2, 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Ada 2 operasi tambah dan kali. Mana dulu yang harus dikerjakan? Iya, kali. 1/3 dikali 2/5 hasilnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah 2/15. Kemudian kita tambahkan dengan 1/2. Cara kupu-kupu ya. 2 kali 15 30, 1 kali 15 15, 2 kali 2 adalah 4. Sehingga hasilnya 19/30. Bisa ya? Contoh ketiga, 1/4 dikali 1/3 ditambah 2/5 dibagi 1/2. Mana dulu yang dikerjakan? Ya, kali dan bagi. Untuk kali 1/4 ditambah 1/3 hasilnya adalah 1/12. Untuk bagi 2/5 dibagi, ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 3/2. Kita ubah ke kali, 2/5 dikali 2/3 menjadi 4/15. Kita tambahkan ke 1/12 tadi. Boleh kalian pakai cara kupu-kupu, tapi akan kalian dapati bilangan yang besar ya kalau dikalikan. Atau kalian ubah ke KPK atau bilangan yang bisa dibagi 12 dan 15, yaitu 60. 1/12 menjadi 5/60, 4/15 menjadi 16/60. Kita tambahkan hasilnya adalah 21/60. Oke.
Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share karena berbagi ilmu adalah sedekah. Ibu Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.